Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 366. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ke dalam benua itu. Namun bagaimanapun mereka mencoba berbagai metode, tidak ada yang bisa memasuki benua itu. Di saat itu tiba-tiba sebuah pelangi 9 warna terbentang dari benua itu. Ada jalan pelangi. Mungkinkah itu jalan untuk memasuki benua itu? Semua orang terkejut, namun mereka senang. Aku akan mencobanya. Seorang ahli martial sovereign langsung naik ke jalan pelangi itu. Namun jalan pelangi itu seperti sangat licin, dan ahli martial sovereign itu pun jatuh ke tanah. Hahaha, Tuan, kamu bermartabat martial sovereign, tapi bahkan tidak bisa berdiri kokoh. Apakah kamu terlalu ceroboh? Kata seorang ahli martial sovereign lainnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia pun langsung melesat naik ke atas pelangi 9 warna. Setelah naik, dia juga tidak bisa berdiri, kehilangan keseimbangannya dan jatuh dengan malu. Semua orang terkejut jika hanya satu ahli martial sovereign yang jatuh. Mungkin itu kecelakaan. Tapi sekarang ada dua. Sepertinya ada kesulitan tersendiri untuk bisa berjalan di pelangi itu. Biarkan aku yang mencoba. Ahli martial sovereign lainnya satu persatu mencoba. Beberapa saat kemudian mereka menyadari bahwa di jalan pelangi ini untuk bisa berjalan adalah dengan memahami kekuatan aturan yang tergandung di dalam pelangi. Semua orang semakin bersemangat karena baru di jalan pelangi saja sudah terkandung kekuatan aturan yang bisa membantu persepsi hukum untuk memasuki ranah martial emperor. Lalu manfaat seperti apa yang akan ada di dalam benua itu? Bisa dikatakan manfaatnya akan jauh lebih baik dibandingkan alam Yukuno itu sendiri. Pada saat ini, akhirnya Hongyan menjadi orang pertama yang berdiri kokoh, berjalan di pelangi dan maju lebih jauh. Selanjutnya ada pemimpin-pemimpin dari kekuatan-kekuatan puncak seperti Master Situ. Mereka semua berjalan di pelangi menuju ke benua. Selanjutnya adalah ahli martial sovereign tahap akhir lainnya seperti Tian Pei dan Ling Yuanan. Mereka semua berjalan di pelangi dan masuk lebih jauh. Disusul oleh ahli-ahli martial sovereign tahap tengah. Walaupun mereka berjalan di pelangi dengan susah payah, akhirnya mereka semua juga berjalan lebih jauh di jalan pelangi dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada akhirnya sekarang hanya tersisa jenius-jenius martial sovereign tahap awal yang baru menerobos. Ayo pergi, aku ingin mencobanya juga, kata seorang ahli martial sovereign tahap awal. Orang ini adalah surga terpilih, tuan muda dari keluarga Teng. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh putra Kaisar Xuanyuan, Peng Lei. Tidak ada yang boleh memasuki jalan pelangi ini, kata Peng Lei dengan arogan. Dia memblokir jenius-jenius di sana untuk tidak masuk. Namun walaupun mereka cukup takut kepada kekaisaran Xuanyuan, tapi mereka tidak mungkin melepaskan kesempatan baik ini. Benar saja, tuan muda keluarga Teng yang bernama Puci Jawa langsung marah. Akhirnya dia langsung melayangkan serangan. Seorang pemuda dari kekaisaran Xuanyuan yang bernama Ju Tian langsung bergerak, memblokir serangan Puci Jawa. Mereka berdua pun langsung bertarung di hadapan semua orang. Namun setelah beberapa kali bertukar pukulan, Puci Jawa dipukul mundur oleh serangan Ju Tian. Hahaha, apakah hanya ini kemampuan dari tuan muda keluarga Teng? Ternyata surga terpilih keluarga Teng hanya seperti ini, kata Ju Tian. Mendengar ini, Puci Jawa sangat marah. Dia kembali menyerang dengan kekuatan terbaiknya. Dia tidak ingin mempermalukan keluarga Tengnya di hadapan semua orang. Di sisi lain, Qin Chen sedang menunggu Yu Qiansu. Tidak mungkin tim Istana Penegak Hukum tidak tertarik dengan benua ini, kata Qin Chen. Duar,
Tiba-tiba suara tabrakan kekuatan bergelegar. Pemenang dari pertarungan Fujigawa dan Jutian telah diputuskan. Terlihat keduanya nampak malu, namun Jutian lebih unggul dan Fujigawa dikalahkan. Nona muda Chen Sisi, saya mengajakmu untuk pergi bersamaku memasuki Jalan Pelangi, kata Peng Lei. Dia masih menginginkan Chen Sisi. Tuan Peng Lei bercanda, saya tidak berani untuk berjalan bersamamu, kata Chen Sisi. Dia menolak dengan cara yang lembut. Namun kemudian Chen Sisi mendekat ke arah Qin Chen. Tuan muda Qin, Sisi ingin mengajakmu untuk berjalan bersama, kata Chen Sisi. Nona Chen Sisi, saya tidak tertarik, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang terkejut. Seorang wanita yang sangat cantik dan anggun, Chen Sisi, berinisiatif mengajaknya. Tapi Qin Chen tanpa pikir panjang langsung menolaknya. Apakah anak itu masih laki-laki? Tuan muda Qin, apakah kamu akan mempermalukan Sisi di hadapan semua orang? Kata Chen Sisi. Dia sangat dekat dengan Qin Chen, merayu Qin Chen dan wajahnya sangat sedih. Tidak dapat dipungkiri pesona yang dipancarkan Chen Sisi sangat tajam. Tapi bagi Qin Chen yang telah melihat banyak sekali pesona wanita di kehidupan dulu dan sekarang, itu bukan apa-apa. Di sisi lain wajah Peng Lei sangat marah. Ajakannya ditolak dan dihina oleh Chen Sisi di hadapan semua orang. Tapi Chen Sisi malah datang ke Qin Chen dan meminta untuk ditemani. Ini membuat Peng Lei sangat kesal dan marah. Tuan, biarkan saya yang memberi pelajaran kepada anak itu, kata Jutian. Segera dia melompat dengan serangan telapak tangan. Dia menerjang ke arah Qin Chen. Melihat itu, Ouyang Nana sebenarnya akan bergerak untuk menolong Qin Chen. Namun sebelum dia bergerak, tiba-tiba dari belakang Qin Chen Yan Khatulistiwa meraung. Energi api di tubuhnya melonjak. Sebuah api merah muncul di tangannya dan langsung bertabrakan dengan serangan Jutian. Setelah tabrakan, keduanya sama-sama mundur. Apa? Seimbang? Semua orang terkejut karena mereka tahu Yan Khatulistiwa hanya berasal dari domain Papillon Pil bawah. Tapi mengapa bisa mengimbangi jenius kekaisaran Xuan Yuan seperti Jutian? Kamu siapa? Beraninya memblokir seranganku, kata Jutian. Dia berkata seraya menatap dingin kepada Yan Khatulistiwa. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa harus banyak omong kosong, kata Yan Khatulistiwa. Kemudian keduanya terus bertarung dan bertukar pukulan. Melihat nyala api merah yang berkobar di tubuh Yan Khatulistiwa, semua orang terkejut. Apakah ini semacam fisik api? Bagaimana bisa muncul jenius seperti itu dari domain Papillon Pil bawah? Namun walaupun Yan Khatulistiwa dapat mengimbangi serangan Jutian, tetap saja ada sedikit celah di antara mereka. Pada saat ini di bawah serangan terus-menerus Jutian, Yan Khatulistiwa nampak sudah terdesak. Namun di saat dia terdesak, sebuah bayangan burung phoenix kuno menyapu, memblokir serangan Jutian dan membuat Jutian terhempas lalu menyemburkan seteguk darah. Itu adalah serangan dari Ouyang Nana. Kamu beraninya menyerangku secara diam-diam. Apakah orang-orang di Papillon Pil begitu tercela? Kata Jutian. Aku tercela? Kamu dan kekaisaran Xuan Yuanmu yang tercela, memblokir Jalan Pelangi dan tidak membiarkan kami masuk. Kami juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasukinya, kata Ouyang Nana. Yah, Peng Lei, terlalu berlebihan bagimu jika ingin memonopoli Jalan Pelangi. Semua orang dari berbagai kekuatan berkata satu demi satu. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan Ouyang Nana. Semuanya, jangan khawatir. Saya bukan ingin menguasai Jalan Pelangi, tapi saya ingin membatasi karena saya pikir orang yang tidak memiliki kekuatan tidak layak untuk memasuki Jalan Pelangi, kata Peng Lei. Namun di saat itu tiba-tiba sekelompok pria dan wanita muncul dari langit. Itu adalah sekelompok jenius dari Istana Berkabut dan Istana Penegak Hukum. Tim jenius ini dipimpin oleh seorang wanita muda. Wanita ini bernama Murong Bingyun. Dikatakan bahwa Murong Bingyun ini adalah anak angkat penguasa Istana Berkabut Sang Huan Xin Er. Bakat bawaan Murong Bingyun sangat menakjubkan.
dan juga memiliki tubuh roh alami. Itu, tubuh roh alami. Semua orang terkejut melihat tubuh bawaan lainnya. Di belakang tim Murong Bingyun ada tim lainnya yang dipimpin oleh Jiruyu. Itu, tubuh pedang alami. Apa? Masih ada tubuh bawaan lainnya? Orang-orang kembali terkejut. Itu adalah Jiruyu dari keluarga Ji, kata seseorang. Dia berkata di antara kerumunan. Di saat yang sama, tatapan mata semua orang berhenti kepada orang di sisi Jiruyu. Itu adalah Yukiansu. Mungkinkah itu fisik es salju alami yang legendaris? Kata seseorang lainnya di kerumunan. Semua orang melihat kelompok tim jenius dari Istana Berkabut dan Istana Penegak Hukum. Saya mendengar ada sebuah benua yang misterius. Saya ingin memasukinya sekarang. Adakah dari kalian yang keberatan? Kata Murong Bingyun. Tidak. Semua orang berkata tidak, karena tidak ada yang berani untuk menghentikan mereka. Karena tidak ada yang keberatan, maka saya akan masuk sekarang. Jika kalian masih ingin bermain di sini, silakan lanjutkan, kata Murong Bingyun. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan semua orang dan langsung berjalan ingin memasuki Jalan Pelangi. Di antara kerumunan di saat Kinchen melihat Yukiansu, dia menghela napas lega. Nampaknya Yukiansu telah mendapat banyak manfaat dari kolam suci surgawi, dan bahkan dia telah mengaktifkan fisik ilahi, kata Kinchen. Kinchen, kata Yukiansu. Di saat Kinchen melihat ke arahnya, Yukiansu juga melihat ke arah Kinchen. Setelah itu Yukiansu ingin bergegas ke arah Kinchen dan menemuinya. Namun dia dihentikan oleh Jiruyu. Kiansu, ini bukan waktu yang tepat. Lihatlah, ada banyak orang di sini. Jika kamu menemui Kinchen, itu akan menarik masalah untuk Kinchen, kata Jiruyu. Kiansu, apa yang dikatakan Jiruyu benar. Ikutilah tim Istana Penegak Hukum, dan ketika di dalam benua, aku akan mencarimu, kata transmisi suara Kinchen. Mendengar ini, Yukiansu menganggukkan kepalanya. Baginya melihat Kinchen lagi saja dia sudah sangat bahagia. Adapun untuk berkumpul itu bisa nanti. Di saat melihat Yukiansu yang menatap Kinchen dengan tersenyum, semua orang di sana terkejut. Tidak mungkin. Dia hanya paria dari domain Papillon Pil bawah, dan gadis itu bagaikan seorang dewi di Istana Penegak Hukum. Tidak mungkin mereka berdua memiliki hubungan. Di sisi lain, Yukiansu melihat Chen Sisi berdiri di dekat Kinchen. Bukankah itu Chen Sisi dari Gerbang Surgawi? Mengapa dia ada di sini? Kata Yukiansu. Sedangkan Kinchen, dia melihat seorang kenalan lagi yang ada di tim jenius Istana Berkabut. Orang itu adalah Zhao Jiwei dari Papillon Xuanyin. Tidak menyangka dia juga ada di sini, kata Kinchen. Di sisi lain, Zhao Jiwei di saat pertama kali melihat Yukiansu ada di sini, dia terkejut. Dan sekarang dia melihat Kinchen juga ada di sini, dia semakin terkejut. Ayo pergi. Kemudian Murong Bingyun dan yang lainnya pergi menaiki Jalan Pelangi dan menghilang dari sana. Ayo, kita juga pergi, kata Peng Lei. Dia tidak ingin lagi menduduki Jalan Pelangi, karena takut ketinggalan. Dia pun menaiki Jalan Pelangi. Setelah itu semua orang di sana satu persatu juga mulai menaiki Jalan Pelangi. Namun banyak dari mereka jatuh. Setelah jatuh, mereka kembali menaiki Jalan Pelangi dari awal lagi. Ayo, kita juga pergi. Segera Kinchen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa juga pergi menaiki Jalan Pelangi. Di saat ketiganya naik, Yemo dan Yan Khatulistiwa langsung jatuh. Sedangkan Kinchen, dia sedikit goyah dan akan jatuh. Hahaha. Orang dari domain Papillon Pil bawah juga ingin menaiki jembatan Jalan Pelangi, kata Lingyi. Dia mengejek. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat Kinchen yang awalnya goyah tiba-tiba langsung berdiri kokoh dan stabil di atas Jalan Pelangi. Setelah berdiri stabil, Kinchen tidak buru-buru melangkah. Dia kemudian mencoba mengaktifkan Bloodline Guntur. Setelah mengaktifkan Bloodline, Kinchen tiba-tiba terkejut
Karena dengan mendesak kekuatan Bloodline, Kincen menjadi semakin stabil di jalan pelangi. Oh, jadi ini. Pantas Murong Bingyun dan yang lainnya dengan mudah berjalan di atas jalan pelangi. Ternyata karena mengaktifkan Bloodline, kata Kincen. Namun setelah Kincen tidak mengaktifkan Bloodline-nya, tiba-tiba dia langsung jatuh. Ada dua cara untuk berjalan di jalan pelangi. Pertama, mengaktifkan Bloodline. Kedua, memahami kekuatan aturan. Di sini Kincen memilih cara kedua, yaitu memahami kekuatan aturan, agar persepsinya tentang hukum semakin jelas dan di masa depan kesempatannya untuk menerobos ranah Martial Emperor semakin terbuka lebar.